Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini akan menjelaskan untuk tugas LKK 6 di mata kuliah algoritma dan kompleksitas komputasi ini. Di kelompok kami ada 3 orang, ada saya sendiri, Andi Noval, lalu ada Mbak Aisyah Etna, dan Mbak Sylvie Salira Putri. Oke, next. Oke, untuk tugas ini kami mereview 3 jurnal dan mereview isi-isinya. Untuk jurnal pertama, yaitu judulnya Comparative Performance Analysis of Kruskal and Prim MST Algorithms. Diterbitkan pada tahun 2020 oleh Piso Ayagba et al. Next. Studi ini membandingkan kecepatan komputasi algoritma Kruskal dan Prim pada graf jaringan jalan yang mewakili rumah sakit besar Ibadan, di kota Ibadan, negara bagian Oyo. Data jaringan jalan terkait rumah sakit dipilih dan diubah menjadi representasi graf, dengan rumah sakit sebagai node dan jalan sebagai tepinya. Algoritma Kruskal diaplikasikan dengan mengurutkan tepi berdasarkan bobotnya dan menambahkan tepi terkecil secara interaktif ke MST graph tanpa membentuk siklus. Algoritma Prim diaplikasikan dengan memilih rumah sakit awal dan menambahkan tepi terkecil yang menghubungkan MST ke node baru. Kecepatan komputasi kedua algoritma diukur dengan metode waktu eksekusi pada graf jaringan jalan. Berbagai dataset jaringan jalan digunakan untuk mensimulasikan algoritma dan membandingkan keunggulan kecepatan komputasinya dengan menemukan MST. Tujuan studi ini adalah menentukan algoritma yang memiliki kecepatan komputasi terbaik pada graf jaringan jalan yang diberikan rumah sakit besar di kota Ibadan tersebut. Next. Oke, untuk analisa kompleksitas algoritmanya, untuk algoritma Kruskal yaitu urutan semua tepi graf dalam urutan bobot yang tidak menurun, lalu inisialisasi satu set tepi kosong yang disebut MST, ulangi melalui tepi yang diurutkan, dan untuk setiap tepi tambahkan eka MST jika tidak membuat siklus. Ulangi langkah sebelumnya hingga MST berisi V-1H, di mana V adalah jumlah node dalam graf. Kompleksitas algoritma Kruskal dapat dianalisis sebagai berikut. Itu mengurutkan tepi membutuhkan waktu E log E, di mana E adalah jumlah tepi. Untuk setiap tepi, kami melakukan operasi pencarian gabungan untuk memeriksa deteksi siklus dengan menggunakan struktur data yang efisien seperti kumpulan disjoin. Operasi ini memakan waktu sekitar O log V, di mana V adalah jumlah node. Oleh karena itu, kompleksitas keseluruhan algoritma Kruskal adalah E log E plus E log V, yang dapat disesuaikan menjadi E log E atau E log V, bergantung kepada kerapatan graf. Untuk algoritma Prim, pilih sembarang node sebagai titik awal dan buat suatu set sisi kosong yang disebut MST. Inisialisasi antrean prioritas min heap untuk menyimpan tepi dengan bobotnya. Tambahkan tepi yang terhubung ke node awal ke antrean prioritas. Saat antrean prioritas tidak kosong, ulangi langkah-langkah berikut. Ekstrak tepi dengan bobot minimum dan antrean prioritas. Jika tepi yang diekstraksi menghubungkan node yang belum ada di MST, tambahkan ke MST dan tambahkan tepi yang berdekatan ke antrean prioritas. Ulangi sampai MST berisi V-1 sisi, di mana V adalah jumlah node dalam graf. Kompleksitas algoritma Prim dapat dianalisis sebagai berikut. Operasi antrean prioritas memerlukan waktu log V, di mana V adalah jumlah node. Karena setiap node dapat ditambahkan ke MST hanya sekali, kompleksitas keseluruhannya adalah V log V. Selain itu, menambahkan dan memperbarui edge dalam antrean prioritas memerlukan waktu I log V. Oleh karena itu, kompleksitas keseluruhan dari algoritma Prim adalah I log V plus V log V yang dapat disederhanakan menjadi I log V atau V kuadrat, bergantung pada kerapatan graf. Next. Oke, untuk hasil uji cobanya, analisis kecepatan menunjukkan bahwa untuk graf lebih kecil seperti graf yang memiliki 9 node, Kruskal dan Prim menghitung MST pada saat yang sama, tapi karena jumlah node meningkat secara bertahap, algoritma Kruskal tampil lebih baik dalam hal kecepatan. Menggunakan dataset 37 node, waktu eksekusi untuk algoritma Kruskal adalah 194,8 mili-detik, sedangkan milik Prim, algoritma menyelesaikan eksekusi dalam 209 mili-detik. Namun perbedaan waktu eksekusi menjadi lebih banyak jelas ketika jumlah node
meningkat menjadi lebih dari 6.000 node dengan waktu eksekusi 121.523 milidetik dan 189.427 milidetik untuk algoritma Kruskal dan Prim masing-masing. Oke, next. Mungkin berikutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Zulfi. Baik, untuk jurnal kedua di sini dengan judulnya yaitu Comparative Analysis of the Kruskal and Borufka Algorithms in Solving Minimum Spanning Tree on Complete Graph. Nah, di sini dia tahun terbitnya tahun 2020 dengan pengarang itu Dian Rahmawati, Herianse, Frederick Yan Putra Pakapan. Lanjut. Nah, di sini sebelumnya dengan judul tersebut tadi dia itu menggunakan complete graph, yang mana complete graph di sini dia itu punya sambungan dengan node-node lainnya atau edge-edge lainnya. Singkatnya seperti itu. Selanjutnya untuk metode di sini yang digunakan itu tadi yang sudah tersebut yaitu Kruskal dan Borufka. Perbedaan Kruskal dan Borufka sendiri itu bisa dilihat pada algoritma yang tertampil atau flowchart tertampil, dan mereka melakukan penelitiannya itu menggunakan 15 nodes dengan 105 edge. Lanjut. Nah, di sini untuk analisis kompleksitas algoritmanya sendiri dengan algoritma Kruskal seperti yang tertulis yaitu fill T dengan nodes G with sites itu didapatkan analisis algoritma itu big ON, terus selanjutnya ada mengurutkan sites-nya, kemudian ada di loop hingga mendapatkan hasil dengan keluaran yaitu sigma dari sisinya masing-masing. Dan dilihat dari itu sendiri, hasil akhir dari kompleksitas itu sendiri yaitu big O n log n, yang mana itu kompleksitas paling dominan, sedangkan yang lainnya itu dia hanya sebatas big N atau big O1. Selanjutnya. Selanjutnya untuk algoritma Borufka yaitu kurang lebih untuk algoritmanya dia sama, mungkin hanya berbeda di beberapa bagian seperti dia ada komponen, terus dia menghitung sigma F, dan ya itu bedanya. Lalu untuk hasilnya sendiri karena terdapat perbedaan di sigma F dan komponen itu dia didapetin analisa hasilnya itu big O n log n tambah big O k tambah big O log m tambah big O 1 hingga 5 kali dan big O L. Selanjutnya. Dengan hasil uji coba yang mereka dapatkan adalah seperti pada gambar. Yang untuk gambar pertama di sini ada figure 10. Itu MST search use Kruskal, dia menggunakan Kruskal. Dan untuk yang di sebelah kanannya itu menggunakan Borufka. Dengan hasil yang mereka dapatkan melakukan pengujian testing itu sekitar 10 kali, dia didapatkannya tuh Kruskal waktunya lebih cepat daripada dengan Borufka. Di percobaan mereka sekali yang menggunakan ada tampilan grafiknya ini, didapatkan juga memang Kruskal tuh waktunya lebih cepat dibandingkan dengan Borufka. Mungkin kesimpulannya sendiri di sini adalah Kruskal itu lebih efektif atau efisien dalam waktu karena mereka lebih cepat. Mungkin gitu, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Mbak Aisyah dengan jurnal selanjutnya. Baik, untuk berikutnya adalah jurnal ketiga dengan judul A Study of Some Named Graph to Find the Minimum Spanning Tree atau MST Using Greedy Algorithm. Nah, di jurnal ini diterbitkan tahun 2020 oleh A. Arokiamari dan B. Preti. Untuk metode dan penjelasannya, di penelitian ini terdapat suatu graf terdiri dari simpul dan sisi. Nah, penulis ini menggunakan algoritma greedy untuk menemukan MST. Yang pertama ada algoritma Borufka yang dikembangkan oleh Otakar Borufka, dan yang kedua ada algoritma Prim yang ditemukan oleh Wojciechowski, dan kemudian ada algoritma Kruskal, dan yang terakhir ada algoritma reverse delete algoritma. Di sini ada proses kebalikan dari algoritma Kruskal yang tidak umum digunakan. Jadi penelitian ini menggunakan keempat algoritma tersebut untuk dibandingkan mana yang lebih baik dalam menemukan sebuah graf dengan metode MST.
Kemudian analisis kompleksitas algoritmanya berdasarkan 4 algoritma tersebut. Yang pertama ada algoritma Kruskal. Untuk algoritma Kruskalnya sendiri urutannya sama. Yang pertama mengurutkan semua tepi graf dalam urutan bobot yang tidak menurun. Kemudian inisialisasi satu set tepi kosong yang disebut MST. Kemudian ulangi melalui tepi yang diurutkan, dan untuk setiap tepi tambahkan ke MST yang tidak membuat siklus. Kemudian ulangi langkah sebelumnya hingga MST bersisi F-1H, di mana V adalah jumlah node dalam graf. Untuk kompleksitas algoritma Kruskal sendiri, yang pertama mengurutkan tepi membutuhkan waktu big O E log E, di mana E adalah jumlah tepi, dan juga untuk setiap tepi kami melakukan operasi pencarian gabungan untuk memeriksa deteksi siklus. Kemudian kompleksitas keseluruhan algoritma Kruskal adalah big O E log E plus E log V yang dapat disederhanakan menjadi big O E log E atau big O E log V yang bergantung pada kerapatan graf. Kemudian algoritma berikutnya itu algoritma prim, di mana tata caranya adalah yang pertama pilih sembarang node sebagai titik awal dan buat satu set sisi kosong yang disebut MST. Inisialisasi antrean prioritas untuk menyimpan setiap tepi dengan bobotnya. Tambahkan tepi yang terhubung ke node awal ke antrean prioritas. Saat antrean prioritas tidak kosong, ulangi langkah tersebut. Ekstrak tepi dengan bobot minimum dengan antrean prioritas. Tepi yang diekstraksi menghubungkan node yang belum ada di MST, tambahkan ke MST dan tambahkan tepi yang berdekatan ke antrean prioritas. Ulangi sampai MST berisi V-1, di mana V adalah jumlah node dalam graf. Untuk kompleksitas algoritma prim sendiri, dapat dianalisis. Yang pertama, operasi antrean prioritas memerlukan waktu big O log V, di mana V adalah jumlah node. Ketika setiap node dalam ditambahkan ke MST hanya sekali, kompleksitas keseluruhannya adalah big O V log V. Selain itu, menambahkan dan memperbarui H dalam antrean prioritas memerlukan waktu big O E log V, sehingga kompleksitas keseluruhan algoritma prim adalah big O E log V plus V log V yang dapat disederhanakan menjadi big O E log V atau big O V kuadrat bergantung dengan kerapatan graf. Kemudian algoritma yang ketiga yaitu Borufka algorithm, yang urutannya pertama inisialisasi MST sebagai set tepi kosong. Kemudian untuk set simpul, temukan tepi temura yang menghubungkannya ke komponen berbeda MST. Saat ini tambahkan H termurah yang ditemukan di langkah sebelumnya ke MST. Ulangi langkah sebelumnya hingga MST berisi V-1H, di mana V adalah jumlah simpul dalam graf. Dan untuk kompleksitas algoritma Borufka dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, dalam setiap iterasi, kita perlu menemukan H termurah untuk setiap komponen yang memakan waktu big O E, di mana E adalah jumlah H. Awalnya terdapat paling banyak V komponen, sehingga sejumlah iterasi paling banyak adalah log V. Kemudian oleh karena itu, kompleksitas keseluruhan dari algoritma Borufka adalah big O E log V. Dan yang terakhir adalah menggunakan algoritma reverse delete atau juga dikenal sebagai algoritma cycle H deletion. Yang pertama, tata caranya adalah urutkan semua tepi grafik dalam urutan bobot yang tidak meningkat. Inisialisasi MST sebagai himpunan semua sisi dalam grafik. Ulangi melalui tepi yang diurutkan, dan untuk setiap tepi harus dari MST yang jika penghapusannya tidak memutuskan grafik. Yang terakhir, ulangi langkah sebelumnya hingga MST berisi V-1H, di mana V adalah jumlah simpul dalam graf. Kompleksitas algoritma reverse delete dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, mengurutkan tepi membutuhkan waktu big O E log E, di mana E adalah jumlah tepi. Yang kedua, dalam setiap iterasi kita perlu memeriksa apakah menghilangkan sebuah sisi akan memutus graf. Ini adalah dapat dilakukan dengan menggunakan struktur data yang efisien seperti set disjoint dalam waktu sekitar big O log V per sisi. Oleh karena itu, kompleksitas keseluruhan dari algoritma reverse delete adalah big O E log E ditambah E log V yang dapat disederhanakan menjadi big O E log E atau big O E log V bergantung pada kerapatan grafik. Kemudian dilakukan percobaan untuk mengetahui mana yang lebih baik dari keempat algoritma tersebut, dan hasilnya memang algoritma Kruskal lebih cepat untuk mencari MST dari keempat algoritma tersebut. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.